Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak, Ibu guru penggerak dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.1 dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya terapkan di sekolah saya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya yang pertama adalah mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran ini saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Yang kedua, jika KKM sudah tercapai, murid dianggap sudah berhasil. Nah, padahal saya ini sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, kurang mampu memahami karakteristik peserta didik. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan yang ada pada peserta didik. Sedangkan yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, dan mereka hanya diam saja. Sedangkan yang kelima, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi tersebut. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan selama ini. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum saya melaksanakan praktik baik aksi nyata, saya melaksanakan perencanaan. Di antaranya adalah berdiskusi dengan rekan sejawat dan membuat rencana pembelajaran. Lalu, bagaimana setelah saya mempelajari modul ini? Tentunya yang pertama, saya bukanlah satu-satunya sumber belajar. Hal apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar dan dari mana sumber tersebut yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi pusat peserta didik. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik akan mendorong siswa menjadi lebih aktif karena siswa terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Ketiga, lebih menghargai setiap karakteristik belajar siswa karena terlahir berbeda pada setiap individu memiliki keunikan yang masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Adapun perubahan perilaku yang saya alami, antara lain yang pertama, guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik, motivasi belajar siswanya meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satunya contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat dan bakat kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Dan ini adalah beberapa contoh gambar pembelajaran setelah saya mempelajari modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi dari pembelajaran ini semua dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran kita di kelas maupun di sekolah. Yang kedua, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Ketiga, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman karakter dan budi pekerti yang baik. Yang keempat, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada peserta didik, menuntun dan melayani. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak. Demikian tadi koneksi pembelajaran antar materi modul 1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.